kemana aja berarti kemarin, Pak? Oh, kemana-mana. Oh, kemana-mana nih, baik. Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu Jawa Timur ke Malang, Pasuruan, Tuban, muter saya. Nah, artinya ini kan kemudian nilai jual dari masuknya dapat, dari produk jualnya juga dapat. Baik, dan ini kalau dikelola dengan baik, dirawat dengan baik, dan mungkin memiliki kemasan. Ya, dan itu lahan itu nggak ada 1 hektar yang dia kelola itu. Artinya ini sekali lagi peluang untuk melakukan sebenarnya edukasi, tetapi bisa juga mempunyai nilai jual. Oke. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang hari ini. Untuk Anda yang penasaran, ingin juga berinteraksi, silahkan kami membuka line telepon di 0274 451 777. Untuk Anda yang berada di luar Yogyakarta, sementara untuk Anda yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, tanpa kode area, silahkan Anda bisa langsung telepon ke nomor 451 777. Nah, kita masih membahas, pemirsa, topik kita di kesempatan sore hari ini menarik sekali. Bisnis wisata agro. Nah, ini tadi Bapak Bambang sudah sempat bercerita, sebelum kita tampilkan slideshow-nya, ini kemana aja berarti kemarin, Pak? Oh, kemana-mana. Oh, kemana-mana nih, baik. Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu Jawa Timur ke Malang, Pasuruan, Tuban, muter saya. Muter separuh Pulau Jawa. Untuk mencari itu sengaja atau? Ya, sambil jalan-jalan dengan keluarga. Termasuk di sana ada beberapa, cuman nggak semua sempat saya cantumkan di sini, tapi bisa saya ceritakan nanti. Okay. Jadi mulai dari kebun buah jeruk, kebun teh, kemudian ada kebun madu, sampai yang kebun yang isinya kurma, delima, tin, yang urusan Timur Tengah ada sih, Pak. Jadi memang spesifik Timur Tengah gitu ya, Pak ya, baik. Iya. Karena kalau misalnya kita melihat kan sebenarnya itu buah-buahan yang bagi masyarakat kita jarang kita jumpai kan, Pak, baik gitu. Jadi mungkin selama ini kita hanya tahu produknya, tapi kita nggak pernah tahu nih wujudnya buahnya seperti apa. Dan kalau misalnya mungkin boleh kita tarik lagi, kekayaan buah-buahan kita pun juga sebenarnya banyak kan, Pak. Kayak kalau misalnya kita melihat kepel itu kan juga sekarang mungkin anak-anak udah pada nggak tahu nih, Pak. Seperti termasuk nama-nama nanti nggak tahu. Nah, iya saya juga nggak tahu tuh, Pak. Oke, ini sebenarnya bisa jadi potensi juga gitu ya. Jadi membuat sebuah kebun buah tapi yang extraordinary, yang tidak biasa gitu. Baik. Nah, kali ini mungkin kita akan menampilkan ya. Ini adalah hasil perjalanannya Pak Bambang kemarin yang telah mengitari, katakanlah mungkin sebagian Pulau Jawa ini berarti ya, Pak ya. Baik, dari Jogja ke Jawa Timur kan berarti. Oke, baik. Nah, ini di mana nih, Pak? Kalau ini kebun teh Linggotritis di Kulon Progo. Oke, baik. Oh, ini sudah bagus ya, Pak ya, kali ini ya. Ini eksotik pemandangannya, terus kemudian di bawah itu nanti biasanya kalau berkunjung ke daerah itu tidak lepas dari kedai kopi Pak Rahmat Menoreh itu. Karena di situ ada tadi kuliner yang sangat khas lokalnya. Nah, di situ. Nah, ini kan makanan-makanan lokal. Karena tadi kita bicara agro, jadi termasuk produk makanannya adalah produk lokal. Cakep ya, Pak ya, seger ya ngelihatnya ya. Tehnya juga tehnya bisa buat teh lokal. Next, Berikutnya boleh silahkan. Nah, kalau ini ada dua sih objeknya, satu namanya Pringori, satunya adalah Kali Biru. Kalau Pringori ini jualan sawah. Jadi nanti yang kunjungan ke sana itu anak-anak diajak ke sawah, nanam padi, seterusnya nanam apa dan seterusnya gitu. Edukasi, bayar juga. Nah, kalau yang di Kali Biru ini dia jualan pemandangan. Jadi kalau yang mau foto di situ dia bayar. Di luar Pak Manu lo masuk nih lo ya. Oke, jadi ada kontribusi lain ya, ada retribusi lain nih. Jadi di luar biaya masuk retribusi itu ada, kalau mau foto bayar lagi. Nanti hitung-hitungannya belakang. Kita kan dulu lihat aja apa yang mereka jual dari situ. Jadi mereka dari atas bisa lihat sermo gitu, waduk sermo itu. Oke, baik. Ini yang dijual adalah Instagramable ya. Ya sebutannya anak-anak zaman sekarang nih. Jadi bagus gitu kalau dimasukin ke Instagram ya. Kadang-kadang ada yang kalau berani kan dia bisa loncat gitu, sehingga kalau dipotret jebret gitu kayak orang terbang gitu. Aduh, kalau saya mah habis hati saya. Berikutnya, boleh silakan. Next. Kalau ini adalah di Kemuning, Karanganyar. Oh, Karanganyar ada Pak ini Pak? Kebun teh ini juga luas sekali kalau ini kebun teh ke Karanganyar ini. Dan sudah lama ini kayaknya Pak ya? Kalau ini sudah lama dan dia bisa menghasilkan teh yang harga 1 kilonya ada yang 6 juta.
teh itu. Oh, tehnya sekilo 6 juta, Pak? Ya. Itu minumnya gimana ya, Pak? Sayang itu, Pak, kalau sekilo 6 juta ya. Makanya itu sekilo 6 Oke. juta. Oke, Baik. next. Nah, berikutnya, silakan. Ini yang di Milkindo. Milkindo Kepanjen Malang. Nah, ini Oke. ada beberapa objek, ada yang sapi, ada yang ini kebetulan yang potret yang kelinci. Nah, Ini memang sengaja didesain kayak pulau-pulau kecil gitu ya, Pak? iya, ya? dan itu sebenarnya ini pas kebetulan kosong kan. Biasanya banyak anak-anak di situ main-main kelinci. Oh, gitu, baik. Ini jadi objeknya hanya berinteraksi dengan kelinci ini, Pak? Ada yang sapi, ada yang sawah, ada yang kuda, macam-macam. Oke, ini retribusinya kalau ada di pojok kiri itu Oh, itu 1.000 per orang? Iya, itu kunjungannya. Oh. Satu hari 1.000 orang. Satu hari 1.000 orang, kadang-kadang kali per orang 1.500, 10.000. ya. Dan bisa lebih, itu saya melihat minimumnya. Nah, kalau weekend itu saya bisa 3.000. Karena Saya bisa membayangkan derita para kelinci itu, Pak, sebenarnya berinteraksi dengan 3.000. ini lahannya cuma 2 hektar. Baik. Lahannya cuma 2 hektar. Jadi kalau saya hitung minimum saja 1.000 orang kali 10.000 kan sudah 10 juta. Tapi saya ngebayangin itu lahan 2 hektar diisi 3.000 orang itu, Pak. Bagaimana, Pak? Anu kan Atau ada sirkulasinya nanti ya, gimana ya? Oke, nanti. shiftan. Oh, nanti kita Jadi ini ya. mereka punya sistem supaya nanti tidak crowded itu dengan di shift itu. Oke, baik. Jadi memang ada kuota masuknya Ya, ya, nanti ya, tidak ya. kemudian nanti bisa semuanya masuk Ya, gitu ya. betul. Jadi Oke, baik. pengelolaan. Next. Berikutnya. Kalau ini di Lembah Ijo Multifarm Sukoharjo, ini menikmati bakso ikan patin. Nah, Oke, jadi ini ada kolam patin gitu, Pak, di situ ya atau di sini juga apa? ini juga objek agro semua ini ya, dan itu organik yang dia jual. Ada sapi, berarti minum susunya, kemudian ada sayur-sayuran dan lain-lain ini. Termasuk ikan patin ini. Oke, baik. Jadi sekali lagi sebenarnya semuanya adalah potensi lokal ya, Pak ya. Ya, Kayak dan masaknya yang dia jual adalah tidak pakai kayu bakar, tapi pakai dari kotoran sapi dibuat biogas ini untuk masak. Oke. Ada edukasinya kan di situ, tapi masuk bayar, nanti makan bayar lagi, mungkin dari gitu. Betul. Jadi, nah oke, next. Ini kayaknya udah ramai banget ini ya. Ya. Baik, next. Boleh silahkan berikutnya. Kalau ini kampung coklat di Blitar. Nah, jadi di antara kebun coklat, nah dia jualan coklat. Oh, jadi sudah berupa bubuk coklat atau Ya, coklat berbagai batangan, macam. berbagai olahan Mau coklat apa nih. saja ada di situ. Nah, di situ. Dan ini produk dari pertanian sendiri berarti ya, Pak Iya. ya? Coklatnya ya. Yang seperti ini di Jember juga ada. Nanti Kulon Progo juga rencana membuat ini. Oh, oke, baik. Karena kalau misalnya kita melihat sebenarnya coklat ini kan tanaman yang perawatannya nggak susah-susah amat kan, Enggak, Pak, ya? tencepin aja itu. Iya, hidup kan sebenarnya baik. Berikutnya nih, boleh. Next. Nah ini Oh, Cimory, ini- nah Cimory ada di banyak Betul. namanya Ini tempat. yang sudah terkenal kalau ini ya, Pak ya. Nah kalau ini kan Oke. dia jualan susu sebenarnya. Nah, karena Monterey Dairy, R-nya itu kan dairy. Itu ada di mana-mana, di Semarang ada, di Bogor ada, di Bandung ada. Dan anak-anak kalau yang sudah, apalagi orang tuanya sekarang udah tahu juga Cimory. Nah, karena itu kayak semacam tren gaya hidup juga. Betul. Kalau pernah berkunjung ke Cimory, keren gitu. Iya, baik. Padahal juga bayar juga. Iya, di sana kasih makan burung merpati, gitu-gitu doang sih, Pak, sebenarnya. Iya. Saya sempat dijilat sapi nih, Pak, di sini. Next. Oke. Berikutnya next. Sudah? Oke, baik. Itu adalah akhir perjalanan kita di Cimory berarti. Ada Baik. sebenarnya yang tidak saya kutip, yang tadi saya bilang bahwa Baik. karena dia tidak produk lokal, jadi produknya Timur Tengah. Jadi di lahan yang 2 hektar itu, dia tanam kurma, tanam buah zaitun, tanam buah tin, semuanya Timur Tengah semua. Dan itu belum ada buahnya saja sudah dikunjungin orang. Setidaknya orang pengen tahu kayak apa sih yang namanya buah zaitun. Bagi umat Islam kan karena itu kan buah tin dan buah zaitun kan disebut. Iya, watini bahasa itu ya, Pak, ya. Watini bahasa zaitun itu di dalam Al-Quran. Jadi kalau yang belum pernah lihat daripada ke Saudi Arabia kan datang aja ke kebun itu kan dapat semua. Pengen tahu buah kurma kayak apa ya kalau berbuah, datang juga ke situ. Ada Oke. juga yang begitu. Oh, investasinya itu ya, berarti beli bibit-bibitnya itu ditanam dari sekarang ya, Pak ya? Iya. Dirawat dengan baik nih. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali sebenarnya konsep. Tinggal bagaimana interest kita kemana nih, Pak ya? Iya. Oke, khususnya untuk para petani tadi gitu. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi sebuah inovasi baru. Kalau misalnya mungkin kita bisa melihat ya katakanlah harga jual dari produksi pangan kita mungkin memang tidak bisa diandalkan, tapi sebenarnya ada hal lain yang bisa dioptimalkan juga. Salah satunya adalah dengan tadi ya, Pak ya, dengan wisata Iya, agro. Iya. Kalau di Malang itu udah lama apel, tapi tidak saya cantumkan kan, saya pikir kan sudah lama itu hal yang biasa. Saya pernah ke situ, bayar 16.000 hanya untuk metik 1 atau 2, saya lupa.
2 kalau nggak salah, 2 buah apel. Memang bebas milih tapi begitu udah metik 2 udah selesai. Oh gitu. Iya. Oh, oke, mahal ya Pak hitungannya. Padahal kalau kita beli ke pasar, lo Iya, 16.000 bisa dapat sekilo. Sekilo Pak, iya di situ cuma dapat 2 biji doang ya. Ya, cuman kan sensasi metiknya bisa tahu, oh ini tuh yang namanya buah apel kayak gitu. Iya ada nilai lebih ya Ada sebenarnya yang nilai kita lebih. dapatkan salah satunya adalah edukasi itu tadi. Iya, artinya kalau kita para petani kita dari Sabang sampai Merauke itu kan punya berbagai jenis tanaman. Nah yang juga terbaru saya nggak cantumkan itu ada ketika saya ke Bogor, dia melakukan pertanian yang itu adalah empon-empon, bukan hanya empon-empon tetapi toga lah kalau bahasa Iya, kita, toga. tanaman obat. Dia memiliki hampir 300 jenis tanaman obat di situ. Oke. Ya, dan itu dia punya produknya dijual juga di Displo, dia mengolah. Jadi kalau ada pengunjung dia bisa menjelaskan satu persatu. Nanti beli. Orang juga kecenderungannya tak akan beli kalau tahu, oh ini khasiatnya ini toh, ini khasiatnya ini toh. Nah, bagi kita mungkin ketemu itu udah biasa, tapi begitu ada explanationnya, ada penjelasannya, nilainya jadi beda. Dan Ya itu, kencur dan teman-temannya itu kan Pak? Iya, ya kencur ada, termasuk juga tanaman-tanaman yang bagi kita karena jadikan pagar. Ada tetean itu kan juga bisa tanaman obat. Oh gitu Pak, saya juga baru tahu nih. Oh Iya. oke baik. Ada beberapa, makanya hampir 300 jenis itu. Nah, dan itu dia punya bahan olahannya. Nah, artinya ini kan kemudian nilai jual dari masuknya dapat, dari produk jualnya juga dapat. Baik, dan ini kalau dikelola dengan baik, dirawat dengan baik, dan mungkin memiliki kemasan. Ya. Dan itu lahan itu konsep nggak tadi, ada 1 hektar yang dia kelola itu. Malah nggak ada 1 hektar. Nggak ada ya 1 sebenarnya? hektar. Nah, ini kan sebenarnya peluang. Karena saya mengunjungi desa itu desa yang dikembangkan berbasis pada komoditas tertentu. Jadi kalau kita kenal selama ini namanya OVOP, One Village One Product. Baik. Ini OVOP. Otot ya, otot ya. Jadi one RT field. one product. Iya, oke. Jadi satu RT mereka harus punya satu produk spesifik. Kemudian ada yang mengembangkan tas, ada yang mengembangkan tadi tanaman obat, ada yang mengembangkan kerajinan macam-macam. Yang saya kunjungi kebetulan karena saya agro, yang saya adalah di sektor itunya. Artinya ini sekali lagi peluang untuk melakukan sebenarnya edukasi, tetapi bisa juga mempunyai nilai jual. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melihat seberapa besar sebenarnya potensi yang kita miliki dan ada beberapa contoh yang tadi telah kita tampilkan. Berikutnya untuk memulai nih, nanti seperti apa? Kita akan berbincang masih bersama dengan Bapak Bambang dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Bincang hari ini akan segera kembali.